Halo, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya sangat bersuka cita apapun keadaan saudara. Yang saya tahu adalah Tuhan kita hidup. Tuhan kita begitu baik karena iman kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya Pastor Henry Indrawan selalu bagikan renungan firman. Dan memang itulah yang menjadi kekuatan hidup kita. Karena firman Tuhan itu hidup, firman penuh kuasa, dan janjinya iya dan amin di setiap kita. Saudara, tema saya berbicara tentang engkau alasan selamaku hidup. Jadi banyak orang punya alasan untuk hidup. Ingin kaya, ingin lebih, ingin menjadi terkenal, atau ingin segala-galanya. Tetapi Alkitab berkata, apa gunanya hidup ini memiliki segalanya, tetapi kita kehilangan keselamatan. Artinya kita binasa, karena hidup ini tidak ada yang tahu. Sedetik ke depan pun kita tidak ada yang tahu, atau 1 menit, 5 menit kemudian tidak ada yang tahu. Jadi saudara, badai hidup boleh terjadi dalam hidup kita, silih berganti, membuat kita rasanya takut. Tetapi jangan khawatir, kita masih punya alasan untuk kita hidup, karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu manusia, bahkan melampaui dari segala kemampuan manusia. Jadi tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena dialah sungguh Allah yang melepaskan kita dari segalanya. Jadi saudara, kita masih punya alasan untuk hidup, karena kita adalah anak-anaknya yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu. Kami mengandalkan Engkau, kami mengandalkan kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus saat ini. Apa yang kami dengar firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami taruh setiap pergumulan hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami dibangkitkan lagi iman kami, semangat kami, gairah kami. Dan kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, sehingga yang kami dengar semua berasal dari Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita pasti diberkati lewat pembacaan firman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini diawali dengan kalimat, yaitu inilah alasan yang kuat untuk kita memiliki iman. Ayat 3 dikatakan, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat maut. Jadi inilah alasan iman kita, karena ada Yesus yang sanggup melepaskan apapun pergumulan kehidupan kita, sehingga kita bisa melewatinya. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan ayat ini sungguh indah. Ya, bagaimana Tuhan menolong kita ketika kita mempercayai
bahwa orang yang berlindung kepadanya tidak akan dikecewakan. Sekalipun jalannya berat, tapi ujung-ujungnya tidak akan dikecewakan. Justru ada kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kita sudah baca ayat firman Tuhan, dikatakan apapun yang terjadi, baik jerat orang jahat, baik penyakit sampar yang busuk, terhadap panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar berjalan di dalam gelap, ya seperti virus sekarang COVID-19, kita tidak ada yang tahu siapa yang kena, kita tidak ada yang tahu, tetapi ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, yang dimana ditulis oleh para pemazmur. Penyakit menular yang mengamuk di waktu siang, tapi ingat, janji Tuhan selalu melindungi kita, selalu menyertai kita. Jadi bagian kita adalah tetap jaga kesehatan, tetap olahraga, dan kita tetap punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus lewat doa, lewat pujian penyembahan, dan lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari apapun, di dalam kehidupan di dunia ini maupun di kehidupan kekekalan setelah kita meninggal dunia. Jadi saudara, janji keselamatan yang Tuhan perlihatkan kepada kita yang percaya, apabila diri kita yang pertama adalah jangan goyah iman kita. Apapun pergumulan saudara, badai silih berganti dalam hidup saudara, rasanya tidak ada jawaban, rasanya tidak ada pertolongan, tetap imanmu jangan goyah. Tetap imanmu kuat di dalam Kristus. Karena itulah jawaban yang kuat, jawaban yang bisa menghibur kita, bisa menolong kita. Dan dikatakan tadi ayat firman Tuhan, ya, engkau akan menontonnya sendiri dengan matamu. Ya, menonton dengan matamu sendiri. Dan pembalasan ini hanya kepada orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang tidak beriman di luar Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus. Dan orang yang tahu firman tapi dia tidak melakukannya, dia tidak mau taat. Memang ketaatan bukan karena kemampuan manusia, tetapi ketaatan karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Itu yang membuat kita bisa taat melayani, atau kita taat menjalani firman Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, jangan goyah iman kita dan tetap punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah janji keselamatan yang Tuhan perlihatkan apabila diri kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Ya, di mana dikatakan ayat yang ke-10 atau ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan kepadamu. Wow, memang saudara, ada bagian kita yang harus kita bisa kerjakan, tapi ada bagian yang tidak bisa kita kerjakan. Mari kita bersandar, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita yang percaya di dalam nama Tuhan, selalu ada perlindungan Tuhan senantiasa atas kehidupan kita yang percaya. Sebab kita diperintahkan, maksudnya adalah malaikatnya diperintahkan atas kita. Saudara, betapa luar biasanya. Tidak ada kuasa, tidak ada apapun yang sanggup melawan kita, mengalahkan kita, karena ada malaikat Tuhan menjaga kita, melindungi kita, memagari kita. Kuasa gelap pun tidak sanggup melawan hidup kita karena ada malaikat Tuhan. Jadi saudara, betapa enaknya kita dibuat oleh Tuhan sehingga kita berharga di mata Tuhan. Jadi saudara, mari tetap miliki hati yang melekat, berseru kepada Tuhan, dan tetap cintai Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas.
dan setialah sampai engkau dipanggil oleh Tuhan. Dan itu yang saya bisa bagikan. Saya percaya lewat renungan ini, saudara diberkati, saudara makin mendekat, melekat kepada Tuhan, dan semakin lebih lagi bergairah untuk Tuhan. Sebab apapun kita bisa alami, bahkan tiba-tiba penderitaan silih berganti terjadi dalam hidup kita, tetapi orang yang berlindung kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, pasti akan diberikan keselamatan. Pegang janji Tuhan. Ini bukan perkataan manusia, ini perkataan firman-Nya. Dan sudah banyak dialami oleh para pemazmur, penulis pemazmur, termasuk Raja Daud sendiri. Dan ini juga berlaku untuk saudara, karena firman yang kita baca adalah firman yang benar-benar hidup. Dia telah menjadi manusia dan menyelamatkan manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu saja. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.